Oke, kita mau coba lihat nih ya, bagaimana proses abrasi yang terjadi pantai Tegal Besar, Kelungkung, Bali nih ya. Lihat, eh, kita sekarang coba bermain-main dengan Google Earth, pantai Tegal Besar, kita lihat. Duh. Oke, kita zoom in lagi. Saya saya putar ya, biar melihatnya gampang. Kita bikin dia di atas. Ini pantai Tegal Besar ya. Ini pantai Tegal Besar di Bali nih. Udah dia. Kita lihat nih Bali. Dia di bawah Bali ya. Ini gambar saya balik ya, biar melihatnya gampang. Alhamdulillah. Nih, menariknya, nih buat sekarang karena kalian berada di zaman yang luar biasa canggih, udah bisa ngelihat gambar seperti kalau saya dulu nggak bisa, saya harus datang ke Balinya zaman saya, terus minta gambar satelitnya ke Disidros di Ancol. Sekarang nggak nih. Ini menariknya kita lihat ya, ini gambar dengan Google Image ini kita bisa, kalau di sini teman-teman nih, di Google Earth, kita lihat di view, nah, di view terus ada historical imagery, maka kita bisa lihat foto satelit dari tempat ini dari tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat nih ya. Ini tahun 2020 ya, kita bandingin nih, kita bandingin. Tahun 2003. Lihat. Kita misalnya oke. Lihat, ini tahun 2003 ya. Kalian udah pada lahir belum? Mungkin masih kecil ya. Kita lihat misalnya perhatikan titik A dan titik B. Oke. Lihat bahwa sebelumnya dia masih jauh nih dari apa namanya? Dari lautnya. Oke, sekarang kita lihat nih si siapa namanya? Si misalnya si apa namanya? Pasirnya tuh masih jauh dari daratan ini ya, pantainya masih jauh nih. Kita lihat apa yang terjadi. Aduh, AB-nya hilang ya. Kita lihat tahun 2003. Ini tahun 2003, ini tahun 2003 ya. Kita lihat tahun 2005. Nggak begitu jauh. Kita lihat 2009. Ini mungkin karena pas lagi pasang aja kali ya. Kita lihat lagi. Tapi kalau kita lihat 2014 udah kelihatan nih. Dia ini posisinya sama ya. Si daratannya makin dekat sama laut. 2017, 2018. Lihat yang sebelah sini. Ini emang enaknya harus di capture tuh, lihat tuh. Harus di capture satu persatu ya, maksudnya di capture tuh. Lihat bagian yang tadi daerah sininya nih. Dia harus di capture satu persatu, maka kelihatan perubahan garis pantainya ini tuh makin dekat. Kalau kita lihat bahwa ini salah satu cara mengukur perpindahan juga nih, karena dengan sekarang kalian bisa ngelihat satelit seperti ini, maka teman-teman bisa tuh melihat gambar ini tahun per tahun. Jadi kita bisa ngelihat, misalnya kita lihat apa namanya garis pantai ini tahun 2000, ini berapa 2020. Juga bisa nanti sini tahun 2015. Ya tergantung gambar yang ada aja. Dari sini tuh kita bisa ngitung secara manual berapa hektar si sedimen yang sudah terpindahkan dari pantai Tegal Besar ini. Itu salah satu itunya caranya. Ini menarik banget nih. Dengan adanya teknologi sekarang kita bisa melihat pantai ini. Kenapa? Kalau nggak ditanggulangi ini bisa-bisa lama-lama habis nih si siapa namanya pantainya. Mungkin kalau kalian punya cucu, ini udah sampai sini kali ya. Bisa 2050 nggak tahu juga. Tapi bisa diprediksikan. Itu dia menariknya. Kita bisa apa namanya bikin model, terus kita bisa cocokin dengan data yang ada, kita tahu berapa besar transportasi yang keluarnya, kita bisa cocokin. Tentunya itu dengan bantuan teknologi pakai software ya. Oke, ngasih tahu bahwa dengan teknologi sekarang kita bisa melihat perubahan garis pantainya. Oke. Oleh karena itu, maka abrasi seperti ini itu harus ditanggulangin. Nah, kenapa kalau enggak habis tuh?
Ini contoh yang lain nih di Indramayu, udah sampai ke rumah penduduk, habis pantainya. Rumahnya juga deket banget sih emang. Tapi aslinya dulu dia memilih jauh, dia dekat sama pantai tapi jauh. So, sekarang kita lihat ya apa aja sih, kita mau lihat setelah tadi kita belajar teori tentang sedimentasinya, kita mau lihat bangunan pantai apa aja sih yang bisa melindungi erosi, mengatasi sedimentasi. Nah, yang pertama adalah disebut tembok laut, ada breakwater, ada revetment, ada groin, ada breakwater juga nih buat mengatasi sedimentasi. Kita lihat ya, satu. Pelindung erosi. Nih yang disebut seawall. Buat teman-teman yang di Jakarta mungkin udah pernah ngeliat seawall. Ini yang seawall di Jakarta, ini yang seawall di Jepang. Di Jepang, lihat bagaimana gedenya yang di Jepang. Kalau busnya aja segitu, tinggi banget berarti kan. Apa namanya? Eh Alasan pembangunannya beda. Kalau seawall Jakarta katanya, Jakarta tuh kan makin lama air di bawahnya tuh makin tenggelam. Bukan air di bawahnya. Air tanahnya itu makin eh, apa namanya habis ya, diambilin sama hotel sama mall segala macam. Katanya Jakarta makin tanahnya tuh makin menurun tiap tahunnya. Betul sih. Salah satu solusinya adalah ini seawall. Terus juga ada katanya salah satu solusi untuk mengatasi banjir Jakarta biar nggak kena banjir rob tuh buat teman-teman yang di Tanjung Priok pakai seawall. Alasannya walaupun sebenarnya debatable. Bahkan dosen saya masih berantem nih, sebenarnya seawall ini memperburuk keadaan atau solusi gitu. Dosen saya ada dua-duanya beda. Diskusi yang A bilang ini solusi, yang satu lagi bilang ini memperparah keadaan gitu. Tapi yang pasti apa? Ini proyek yang gede banget nilainya. Oke. Sementara kalau seawall di Jepang, alasannya adalah buat apa? Dia buat menghadang tsunami. Ini jalan ya, sebelah sananya, di seberang, di balik sisi wall, di balik dinding ini, itu udah laut. Dan menariknya nih, tinggi banget ini kan berarti kalau bisa dilihat ya hampir 3 kalinya si bus, 4 kalinya bus. Berarti ini bisa sekitar 10-12 meter nih. Siapa namanya? Sisi wallnya ini. Dan believe it or not, pas kemarin tsunami Fukushima itu, si wallnya segini juga kurang lebih. Itu terlampaui si lautnya tuh sampai overtopping apa namanya, uh, luber dari si wall ini, luar biasa. Ini si well salah satunya. Berikutnya kita ke revetment. Revetment itu apa sih? Revetment ininya sih adalah pantai kita tuh lindungi biar nggak kena abrasi, kena erosi itu, dikasih penguatan. Penguatannya pakai apa nih? Bisa pakai ini nih, batu karang biasa, atau batu kerikil, batu yang lebih kecil dari batu kerikil, terus dikasih apa namanya penguatan pakai jaring-jaring kawat gitu, besi. Atau sekalian di beton, nggak di beton gitu maksudnya, dikasih ya pokoknya dikasih kayak semacam apa sih namanya? Saya lupa. Pokoknya dikasih beton tapi dibuat kotak-kotak ini nih. Bukan bukan beton yang beton di itu nggak. Kalau gitu malah lebih itu lagi nanti. Lebih mudah jalan, lebih mudah hancur. Jadi dibuat seperti ini biar ada yang masuk juga airnya. Ini salah satunya revetment, oke. Okay? Ini juga breakwater, teman-teman nanti akan ada belajar tentang ini. Kalau kita lihat nih, ini dermaga kita ya, kolam pelabuhan kita nih. Ini dermaga, kita lihat yang sebelah sini. Ini dermaga kita, ini kolam pelabuhan kita. Kita lihat bahwa dia dilindungi kalau kita perbesar, dia dilindungin oleh breakwater. Kalau kita potong penampang, breakwaternya nanti bentuknya seperti ini. Oke. Menariknya, kita lihat. Ntar kita lanjut ke sini ya.